Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan eh, membahas soal untuk TKP, untuk prediksi soal TKP 2024 ya teman-teman. Ini untuk part yang pertamanya. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini teman kantor Anda adalah salah satu orang tua ya, seorang siswa yang lulus ujian masuk universitas dan diminta untuk melakukan registrasi ulang pada hari itu juga. Namun mereka tidak dapat melakukannya karena mereka harus keluar kota. Berarti ini urusannya penting ya teman-teman. Karena ada kata harus ya. Maka bagaimanakah sikap Anda? Apakah menawarkan bantuan untuk membantu melakukan registrasi ulang jika diperbolehkan, meminta teman saya yang mempertimbangkan kembali keberangkatnya keluar kota? Ini nggak bisa ya, karena kan ini udah jelas nih, kata harus berarti benar-benar penting, urgent gitu ya. Ini juga opsi C juga nggak bisa ya, meminta teman saya untuk membatalkan, karena lihat dari opsi ini harus gitu ya. Anaknya disuruh tinggal dan melakukan registrasi ulang sendirian. Ini tidak bisa ya teman-teman, karena bisa dilihat nih, diminta untuk melakukan registrasi ulang pada hari itu juga gitu. Ini nggak bisa, memahami bahwa sering kali terjadi acara yang bersamaan. Nah ini solusinya apa gitu, cuma memahami aja gitu. Jadi opsi yang benar itu A ya teman-teman, yang skornya penuh. A itu 5, B 4, C itu 3, D 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini sebagai anggota tim humas nih ya, dalam acara kepanitiaan yang Anda ikuti, Anda diserahi tugas untuk memberikan undangan kepada narasumber. Namun karena suatu alasan Anda lupa ya, dan belum menyerahkan undangan tersebut, hingga narasumber itu menolak hadir di acara ini. Sebagai konsekuensinya, ketua kegiatan meminta Anda untuk mencari sendiri narasumber terkait acara yang dilangsungkan. Maka bagaimanakah sikap Anda? Ini menerima akibatnya dengan setengah menyesal. Ini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena kan yang lupa itu kan kita ya, dan dia pasti harus benar-benar menyesal ya. Terus menerima penuh semua akibatnya, ini kita keep dulu. Menyalahkan orang lain, ini siapa yang disalahkan ya? Orang kita yang salah tuh, kita yang lupa gitu ya. Menggugat orang lain ini juga salah ya. Menyesali secara berkepanjangan kesalahan yang telah saya buat. Lalu apa gitu nextnya? Ini nyesal aja gitu. Kan ini udah dikasih tahu, ya udah nih solusinya cari sendiri narasumber terkait acara tersebut ya, untuk menggantikan narasumber yang kita lupa undang gitu. Jadi yang poinnya penuh itu B ya teman-teman. Oke, untuk opsi A itu poinnya 4, B itu 5, C itu 3, D itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Nomor 3. Oke, di sini seorang teman kelompok Anda nih sering tidak dapat mengikuti kegiatan kelompok secara aktif karena harus bekerja pada waktu ya, setiap hari. Berarti ini udah kelihatannya udah sering ya teman-teman. Maka bagaimanakah sikap Anda?
Memintanya mengundurkan diri dari kelompok ini nggak bisa ya, karena ini nggak masuk solusi yang terbaik ya. Menerima keadaan tersebut asalkan tidak mengganggu tugas kelompok secara keseluruhan, ini keep dulu. Tetap memberinya tugas seperti yang lain, ini keep dulu. Berusaha membantu menyelesaikan tugasnya, ini enggak ya teman-teman, karena kan ini kan kerja kelompok bukan kerja mandiri. Kenapa kita yang harus susah payah banget gitu seorang diri ya. Kalau kelompok ya bareng-bareng ya, membicarakannya dengan rekan kelompok yang lain dan mencari solusi terbaik. Ini keep dulu. Menurut saya jawaban yang terbaik itu E ya teman-teman. Kenapa? Karena B ini kita seperti mengambil keputusan sendiri ya. Padahal kan di sini kan kelompok ya. Siapa tahu di kelompok itu tuh benar-benar nggak suka gitu. Dengan permasalahan dia yang harus bekerja paruh waktu sehingga dia nggak aktif melakukan kegiatan kelompok ya. Maka enaknya tuh dibicarakan dengan rekan kelompok yang lain gitu ya, untuk mencari solusi terbaik gitu, solusi bersama. Kalau misalnya yang opsi C itu tetap memberinya tugas seperti yang lain. Kalau misalnya tugasnya benar-benar harus dikerjakan full tim, itu bagaimana gitu. Kalau ini kan istilahnya kerja mandiri ya, walaupun ujung-ujungnya nanti disatuin ya. Tapi kan untuk permasalahan yang harus bareng-bareng itu seperti apa, makanya ini win-win solution ya, untuk berbagai sudut pandang gitu penyelesaian solusi atas permasalahan satu anggota kelompok itu. Kita lanjut nomor 4. Oke, di sini setelah bekerja semalaman, laporan tugas kuliah yang Anda buat bersama teman Anda nih ternyata terbawa oleh teman Anda. Tanpa sepengetahuannya, laporan tugas kuliah itu dicoret-coret oleh adiknya. Berarti ini tugas bareng ya, sehingga laporan tersebut menjadi kotor. Maka bagaimanakah sikap Anda? Mengatakan kecewa kepadanya dan memintanya menulis kembali laporan tersebut. Ini nggak termasuk ya teman-teman, karena kan ini kata terbawa ya, berarti kan tidak sengaja. Seharusnya tuh kita yang bawa gitu, bukan teman Anda ya. Diam saja meskipun sebenarnya saya kecewa. Ini enggak ya teman-teman. Kenapa kecewa gitu? Karena kan yang salah juga kita juga ya, karena kata ini ya, terbawa. Tidak mengajaknya bicara sampai ia merasa bersalah, ini bukan. Memahaminya karena ketidakpeduliannya, ini juga bukan ya. Seolah-olah teman kita doang nih yang salah, padahal kita juga salah gitu ya. Jadi yang benar itu opsi E ya teman-teman. Menerimanya dengan lapang dada dan memintanya untuk lebih berhati-hati nih ketika menyimpan laporan penting. Jadi E itu 5 ya teman-teman poinnya, D3, C2, B1, A itu 4 ya. Oke, lanjut nomor 5. Dalam suatu acara kepanitiaan di kampus, teman Anda yang saat itu seharusnya bertugas nih menjadi MC mendadak sakit dan tidak bisa datang ya. Ketua panitia meminta Anda untuk kebetulan selesai bertugas dan sedang tidak sibuk untuk menggantikan teman Anda nih menjadi MC di panggung. Maka bagaimanakah sikap Anda? Mencoba mencari alasan agar tidak menjadi MC dalam acara tersebut, ini menurut saya kurang tepat ya. Segera menyanggupi untuk menggantikannya, ini keep dulu. Memintanya mencari teman lain yang dapat menjadi MC, ini menurut saya kurang tepat.
kenapa kita nggak coba aja ya, karena kan kita juga di situ nanti akan menambah pengalaman ya, menjadi MC, dan malah lebih banyak ilmu yang didapat menjadi MC dengan menanyakan banyak hal ke narasumber ya. Terus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menerima tugas tersebut. Ini keep dulu. Mencarikan teman lain untuk menjadi MC. Ini enggak ya teman-teman. Menurut saya itu jawaban yang cocok adalah B ya teman-teman. Kenapa? Karena ini kan mempertimbangkan terlebih dahulu, orang acaranya itu udah udah mepet gitu ya. Terus ini pakai mikir gitu ya. Menurut saya sih langsung terima aja gitu. Jadi jawaban yang poinnya penuh itu B ya teman-teman, yaitu 5, 4 itu E, 3 itu D, 2 itu C, dan 1 itu A ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 6. Bagaimana perasaan Anda jika harus berbohong mengenai suatu hal jika hal tersebut berkaitan dengan kekompakan kelompok Anda? Tidak terpikirkan jika saya telah berbohong karena itu demi kebaikan bersama. Emangnya kalau misalnya kalau misalnya jujur emang nggak bisa kompak apa? Ini salah ya teman-teman. Merasa tenang saja karena bukan masalah yang besar. Ini belum tentu ya. Siapa tahu kan, apa yang pasti kan berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik ya teman-teman. Jadi ini salah ya teman-teman. Merasa bersalah terhadap anggota kelompok yang lain. Ini keep dulu. Merasa malu pada diri sendiri, ini keep dulu. Ini merasa takut dipersalahkan oleh orang yang bersangkutan. Ini keep dulu ya. Menurut saya jawaban yang tepat itu D ya teman-teman. Kenapa? Karena kan berbohong itu pasti, berbohong tuh ada perasaan gak enak di diri kita sendiri ya teman-teman. Dan kita juga pasti merasa malu, dan ya efeknya itu kan emang ke orang lain juga ya. Tapi tetap gitu, pas kita pertama kali berbohong itu yang merasa enggak enaknya diri kita sendiri, yaitu perasaan malu, perasaan bersalah. Jadi ya opsi D yang paling tepat ya teman-teman, poin penuh, yaitu nilainya 5, C itu 4, E itu 3, B itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Oke, di sini sebelumnya Dina mahasiswa lulusan S2 luar negeri, jurusan Applied Econometrics yang baru selesai tugas belajar ya. Dan akan kembali mengabdi di kantor. Saat Dina sudah aktif bekerja di kantor, ia ditempatkan di bagian pengelolaan pengadaan barang milik negara. Menurut Dina, pekerjaan ini sangat di luar ekspektasinya karena tidak sesuai dengan minat dan ilmu Dina sebelumnya, sehingga ia dituntut untuk belajar hal baru lagi. Maka sikap Dina adalah, kalau dilihat dari opsi A, B, C, D, pilihan yang dengan poin penuh itu yang D ya teman-teman. Mencoba menghubung-hubungkan ilmu yang Dina miliki dengan pekerjaan Dina saat ini agar bermanfaat. Toh Dina juga udah dikasih tugas belajar ya S2 dengan jurusannya ini. Lalu setelah selesai kan mengabdi di kantor ya. Lalu ditempatkan nih dari pihak kantornya. Nah, penempatan ini kan bukan penempatan yang asal ya teman-teman, karena kan kantor kan membiayai tugas belajarnya Dina. Gak mungkin dong setelah dia lulus terus ditempatkan yang asal-asalan gitu. Pasti ada maksud dan tujuan tertentu.
Dan di sini juga Dina harus profesional yang menerimanya dan memang harus dituntut untuk belajar hal baru lagi ya. Dan mungkin juga dari pihak kantornya itu melihat apa yang Dina tidak lihat ya, kesesuaian minat dan ilmu tersebut gitu. Jadi opsi D itu yang paling tepat ya teman-teman. D itu 5, E itu 4, B itu 3, C itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini Doni ditugaskan oleh atasannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan indeks kinerja kegiatan yang akan diaudit oleh tim pusat. Doni melaksanakan tugas tersebut dibantu oleh rekan kerja satu bagian, berarti kerja bareng ya. Beberapa hari kemudian pekerjaan selesai. Dibuatlah laporan pekerjaan yang dilaporkan ke atasan. Ternyata banyak kekeliruan nih dengan pelaporan pekerjaan tersebut. Yang Doni lakukan adalah bertanggung jawab bersama rekan kerja Anda atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Ini keep dulu, mencari alasan bukan ya memohon maaf, kemudian segera mencari solusi atas kejadian dan segera memperbaiki. Ini keep dulu, membiarkan dan meminta rekan kerja yang menjawab ini nggak bisa ya, karena kan ngerjainnya bareng ya. Mengabaikan masalah ini nggak mungkin ya. Menurut saya yang paling tepat itu poin pentingnya adalah C teman-teman, karena kan di sini udah kita emang merasa bersalah nih, maka gitu kita memohon maaf, terus sebagai bentuk pertanggungjawabnya ya kita mencari solusi dan segera memperbaikinya. Ini lebih lebih konkret ya, step-step yang kita lakuin gitu daripada yang opsi A ini ya. Jadi C itu 5 poin, A itu 4, B itu 3, D itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 9. Oke, di sini ketika di dalam bus umum ada seorang bapak tua nih yang menjual kebutuhan ATK. Saat itu perlengkapan ATK saya masih cukup dan lengkap ya. Maka sikap saya adalah mempersilahkan bapak tersebut untuk duduk di kursi saya. Sepertinya ini di luar konteks ya. Membeli ATK tersebut ini nggak mungkin, karena kan nih masa kita boros gitu ya. Memperhatikan bapak tersebut dengan seksama ini juga kurang ya. Ikut mempromosikan dagangan bapak ini keep dulu ya. Menaruh rasa simpati tersebut karena masih semangat bekerja di kondisinya yang sudah senja. Lalu apa gitu ya, ini menaruh simpati doang nih, ini juga enggak ya teman-teman. Jadi yang solusinya ya dia ikut mempromosikan, karena kita beli juga ATK kita udah lengkap ya. Cara lainnya ya membantu bapak itu ya mempromosikan ke penumpang lain ya. Jadi D itu 5, B itu 4, E itu 3, A itu 2, dan C itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 10.
Di sini suatu hari Tono direkomendasikan untuk pergi ke salah satu bengkel mobil ternama di kota Jogja. Terus untuk servis mobil ya. Ketika Tono sampai ke bengkel, ia merasa senang karena pelayanan satpam begitu ramah dan membukakan pintu mobil yang ia bawa. Namun ketika Tono memasuki bangunan tersebut, ia melihat bahwa ada seorang pelanggan nih marah-marah karena merasa tidak dilayani dengan baik padahal sudah mengantri cukup lama. Tono teringat bahwa ia pernah mengalami kejadian tersebut sekitar 3 bulan yang lalu ya di bengkel lain. Atas kejadian tersebut, Tono berinisiatif untuk memberikan feedback kepada bengkel tersebut. Saran yang Tono berikan sebaiknya bengkel tersebut adalah memberikan bonus, ini keep dulu ya. Membiarkan saja, ini bukan saran toh. Memberikan diskon, ini keep juga. Menganggap pelanggan sebagai keluarga dan tidak sekedar bersikap ramah gitu dan perhatian, ini keep dulu. Terus sering memberikan door prize kepada pelanggan yang diundi setiap bulannya, ini juga keep ya. Ini kita bisa lihat nih opsi A, C, sama E itu mirip-mirip ya apa namanya solusinya ya. Tapi ya solusi yang tepat itu opsi D ya teman-teman, karena konteksnya ini memberikan solusi kepada memberikan saran ya atas kejadian yang ini nih. Seorang pelanggan marah-marah karena merasa tidak dilayani baik padahal sudah mengantri cukup lama. Jadi kan ini kan belum masuk ke selesai pelayanan ya. Kalau yang opsi A, C, E itu setelah selesai pelayanan ya. Dan di sini kan Tono itu memberikan feedback atas kejadian ini. Bukan feedback setelah dilayani ya. Oke, lanjut nomor 11. Oke, di sini salah satu tanda paling jelas ketika perangkat komputer atau laptop terserang malware adalah munculnya pop-up iklan yang mencurigakan. Membuat malware bisa saja menyerang korbannya dengan menampilkan iklan-iklan pop-up. Ini sering banget ya terjadi. Sering kali iklan pop-up dari malware mengarahkan ke website-website berbahaya. Menurut Anda, apa yang Anda lakukan untuk mencegah serangan malware melalui pop-up iklan tersebut? Menghapus aplikasi yang dicurigai memunculkan iklan. Ini kurang ya teman-teman. Terus kita curiga terus gitu kalau misalnya kita memakai sebuah aplikasi dan aplikasi itu baru pertama kali kita coba gitu. Ini enggak ya teman-teman. Mengklik OK, ini nggak mungkin. Jadi jeli sebelum mengunduh media dan aplikasi dari internet ataupun mengklik tombol setuju saat mengunduh. Nah ini keep dulu. Mengabaikan notifikasi, ini keep dulu. Terus menonaktifkan semua sistem notifikasi pada komputer atau laptop. Kalau misalnya menonaktifkan, kalau misalnya ada email masuk gimana? Misalnya email masuk dan itu benar-benar penting gitu ya, ini nggak mungkin ya. Yang opsi yang paling tepat itu yang C ya teman-teman. Ini sudah sudah yang terbaik lah ya. Ini juga menjelaskan tentang aplikasi dan website-website yang muncul pop-up iklannya itu ya. Kalau ini kan opsi D kan cuma pop-up aja ya. Aplikasinya tidak tidak dijelaskan ya. Oke, lanjut nomor 12. Oke, di sini rekan kerja Dodi tiba-tiba mengajaknya untuk mengikuti suatu organisasi yang aktif mengkritik dan menentang pemerintah.
hanya karena ia sempat menyampaikan pendapat kurang setuju pada suatu program pemerintah. Bila Anda dodi, hal yang akan Anda lakukan adalah langsung setuju karena sangat tidak senang dengan program yang dirilis oleh pemerintah. Ini kurang ya teman-teman. Menjelaskan kepada teman bahwa pro kontra adalah hal yang wajar. Memang karena demokrasi kan. Namun tidak menjadi alasan untuk mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Organisasi apa dulu nih? Kalau di konteks soal kan disebutkan organisasi yang aktif mengkritik. Lah kita kan negara demokrasi gitu. Emangnya mengkritik pemerintah itu dilarang? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi B juga kurang ya. Tidak setuju adalah hal yang wajar, betul, bagi seorang, dan melawan pemerintah adalah keputusan yang tepat. Ini belum tentu ya. Kan ini kan di sini program pemerintahnya juga tidak dijelaskan ya apakah itu berseberangan dengan ideologi kita atau tidak ya. Tiba-tiba langsung kata melawan, ini kurang ya. Menolak karena organisasi tersebut berbahaya bagi demokrasi. Ini sama dengan opsi B ya. Organisasi aktif yang mengkritik itu tidak dilarang gitu. Karena demokrasi kan itu identik dengan partisipasi rakyat ya teman-teman. Jadi opsi yang jawabannya poinnya penuh itu E ya teman-teman. Tetap mengendalikan diri, betul. Kita kritik ya boleh-boleh saja, tapi tidak terpengaruh nih oleh teman yang mengikuti organisasi yang sudah masuk ranah radikalisme ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita ada filter gitu ya. Maka jawab bagus di poin A itu ya karena ada filter ini ya. Jadi kita bisa nimbang-nimbang nih organisasi yang aktif mengkritik itu boleh, tapi kalau misalnya udah memasuki ranah radikalisme jadi tidak boleh ya. Jadi E itu 5, B itu 4, D itu 3, A itu 2, dan C itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 13. Oke, di sini baru-baru ini terdapat warga di lingkungan tempat tinggal Anda mengunggah video nih di media sosialnya mengajak semua yang menonton untuk berjihad ya. Ternyata yang bersangkutan sudah 2 minggu nih tidak pulang ke rumah dan tengah ada di salah satu negara Timur Tengah yang sedang berkonflik ya. Anda mengetahui ada beberapa teman Anda yang suka belajar mengaji bersama yang bersangkutan. Oh, berarti sebelumnya itu warga yang ini itu guru ngaji ya di lingkungan tempat tinggal Anda ya. Oke, sikap Anda adalah ini jawaban yang poin penuh itu yang B ya teman-teman. Mencoba mengajak beberapa teman saya untuk berdiskusi dan mengecek nih pemahaman mereka terkait dengan radikalisme. Karena di sini keterangannya tuh cuma beberapa teman Anda nih yang suka belajar mengaji sama yang bersangkutan. Nah ini kan gak ditulis nih apakah si warganya ini juga menanamkan paham-paham radikalisme atau tidak gitu ya. Maka opsi yang B itu adalah opsi yang tepat ya. Untuk B itu 5, E itu 4, D itu 3, C itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 14. Oke, di sini saya merupakan seorang pemain bulu tangkis nih. Suatu ketika saya kalah dalam turnamen, wasit meminta saya dan lawan saya untuk bersalaman di akhir pertandingan. Bagaimana sikap saya? Berarti fair play ya.
kita mainnya harus saling respect gitu ya. Menjabat tangan lawan saya tersebut dengan penuh penerimaan, keep dulu, langsung berlari keluar lapangan. Ini enggak, berpura-pura tidak mendengar juga tidak, menjabat tangan lawan saya dengan penuh amarah juga tidak ya. Menyalami lawan tersebut dengan motivasi diri agar lebih baik. Ini jauh lebih baik ya teman-teman. Jawabannya yaitu E ya teman-teman. Oke, untuk A itu 4, B itu 2, C itu 1, D itu 3, dan E itu 5 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 15. Oke, di sini pagi ini seperti biasa Anda sebagai CS ya, sebuah rumah sakit. Ketika Anda sedang bekerja, tiba-tiba datang ibu-ibu tua nih yang menanyakan tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah menjelaskan dengan panjang lebar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu. Namun ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengerti dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Ini tetap menjelaskan nih bukannya, karena kan udah dijelasin sampai beberapa kali. Kembali menjelaskan juga bukan, menjelaskan secara perlahan juga bukan ya teman-teman, karena ini udah pakai bahasa yang mudah dimengerti nih beberapa kali. Karena faktor usia juga ya ibu-ibu tersebut, jadi ya wajar gitu kalau misalnya sama sekali tidak mengerti ya, walaupun kita sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan beberapa kali juga jelasinnya. Meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarga yang lain agar dapat menjelaskan hal tersebut kepadanya. Ini keep dulu, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan untuk menjelaskan prosedur yang ada. Ini bukan masalah orangnya ya. Kenapa? Karena ini faktor usia menurut saya ya. Makanya ibu-ibu itu tidak mengerti, tidak paham ya. Maka solusi yang terbaik ya opsi D ya. Karena takutnya ini kan baru mau masuk rawat inap ya, menggunakan BPJS. Takutnya pas seiring berjalannya waktu atau sudah selesai nih, ada prosedur yang harus dijalankan ya. Misalnya pas keluar nih, pas sudah selesai kan ada berkas-berkas yang harus dipenuhi atau apapun itu yang prosedur. Nah, ya ini anggota keluarga yang lain tuh dapat membantu gitu, bukan ibu-ibu tua ini ya, karena agak lebih mudah aja gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe, like. Oke, terima kasih.